Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Tidak ada yang bakal menyangka kalau perang banjir Al-Aqsa 7 Oktober bakal merembet ke tempat lain. Saat ini wilayah Laut Merah ikut menjadi medan pertempuran baru. Setelah kelompok pemberontak Houthi Yaman mengambil tindakan untuk menyerang kapal-kapal dagang yang berhubungan dengan Barat dan Israel. Dengan cara membajak kapal, menahan para kru, bahkan sampai menenggelamkan beberapa di antaranya. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan solidaritas kelompok tersebut terhadap perjuangan Hamas di jalur Gaza. Penyergapan di Laut Merah memang menjadi salah satu strategi paling ampuh dalam menghukum Israel dan kroni-kroni Baratnya. Pasalnya, sejak dibangunnya terusan Suez di Mesir, Laut Merah telah menjadi akses perdagangan penting yang menghubungkan proses industrialisasi di seluruh dunia, utamanya industri Barat dan juga Israel. Adapun sejak Houthi berhasil menguasai bagian Barat Yaman yang terhubung langsung dengan akses Laut Merah, kelompok itu pun sekarang dapat dengan leluasa mondar-mandir di sana. Karena tidak mau kepentingan dagangnya semakin terganggu, Amerika memutuskan untuk balik menyerang pasukan Houthi di Laut Merah itu. Amerika berkepentingan untuk menetralisir kembali Laut Merah agar menjadi rute perdagangan yang aman, sehingga mereka tetap bisa cuan di tengah puluhan ribu nyawa warga Gaza yang melayang. Aksi penyergapan kapal-kapal dagang itu seketika melambungkan nama kelompok Houthi di tengah sengitnya perdebatan antara pendukung Israel dan pendukung Palestina di seluruh dunia. Banyak yang mungkin belum tahu tentang profil kelompok ini. Kenapa mereka begitu getol membela Hamas sampai berani hadap-hadapan langsung dengan kekuatan besar seperti Amerika? Dan bagaimana perjalanan politik kelompok ini dari sebuah kelompok yang berawal dari gerakan protes terhadap kebijakan pemerintah menjadi kelompok militan yang menguasai hampir sepertiga wilayah Yaman. Houthi atau terkadang disebut juga Hutsi adalah salah satu klan terbesar di negeri Yaman yang hidup di wilayah barat laut, tepatnya di provinsi Saada. Kalau dilihat dari peta, lokasi tempat asal kelompok Houthi ini berbatasan langsung dengan negara Arab Saudi di sebelah utara. Orang-orang Houthi menganut mazhab Syiah Zaidiyah. Jika ditotal, para penganut mazhab ini berjumlah 35% dari keseluruhan populasi Yaman. Dalam sejarahnya, kelompok Syiah Zaidiyah ini dulunya menguasai Yaman Raya selama lebih kurang 1000 tahun dalam bentuk pemerintahan monarki, sebelum akhirnya digulingkan pada tahun 1962 oleh kelompok pro-republik yang dipimpin oleh Abdullah As-Salal. Pada tahun 1980-an, keberadaan komunitas Syiah Zaidiyah semakin terancam oleh ajaran-ajaran Salafi yang gencar disponsori oleh negara. Inilah yang membuat kelompok Houthi bertekad untuk menghidupkan kembali kejayaan dan tradisi Syiah Zaidiyah. Memang tidak semua penganut mazhab Syiah Zaidiyah yang berafiliasi dengan gerakan Houthi. Namun identitas Syiah Zaidiyah itu menjadi landasan awal pemberontakan Houthi terhadap pemerintah Republik Yaman. Seiring berjalannya waktu, Houthi menemukan alasan lain mengapa mereka harus menentang pemerintah pusat. Yaman di bawah kepemimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh terlalu dekat dengan Barat dan Israel. Kritik paling keras soal kedekatan tersebut datang dari ulama termasyhur komunitas Syiah Zaidiyah, yaitu Hussein Badruddin Al-Houthi. Karena sering dikritik nih, Presiden Saleh kemudian menghentikan bantuan keuangan kepada komunitasnya Hussein Al-Houthi, yang mana hal itu justru semakin memperburuk hubungan di antara keduanya. Dari sinilah bentrok fisik mulai tak terhindarkan, yang di kemudian hari terus bereskalasi menjadi konflik yang lebih besar. Hussein Al-Houthi mengerahkan pengikutnya untuk mendemo pemerintah. Presiden Saleh merespon gelombang demonstrasi itu secara represif. Ia juga mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Hussein Al-Houthi. Untuk melindungi ulamanya, kelompok Houthi tanpa ragu terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Di tahun 2004, aparat keamanan berhasil menghabisi nyawa Hussein Al-Houthi. Kematian Hussein memicu kemarahan kelompok Houthi. Mereka lalu memutuskan untuk mengangkat senjata. Dari sinilah perang saudara Yaman itu bermula. Pemberontak Houthi mulai memerangi pemerintah pusat dengan maksud untuk menggulingkan Saleh. Setelah berperang selama 6 tahun lamanya, pada 2010, pemberontak Houthi dan pemerintahan Saleh sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata ini tidak berlangsung lama, karena setahun setelahnya, pemberontak Houthi bergabung dengan elemen masyarakat lainnya untuk menggulingkan Presiden Saleh dalam peristiwa yang dikenal sebagai Arab Spring. Gelombang demonstrasi Arab Spring nyatanya mampu menurunkan Presiden Saleh dari jabatannya. Tujuan dari pemberontak Houthi pun akhirnya tercapai. Kejatuhan Ali Abdullah Saleh tidak serta-merta membuat kekuasaan Yaman jatuh ke tangan Houthi. Peristiwa Arab Spring digerakkan oleh segenap elemen masyarakat Yaman dari berbagai klan, sekte agama, dan ideologi politik, sehingga kelompok Houthi tidak bisa mengklaim penggulingan Saleh itu sebagai prestasinya. Benar saja, pasca mundurnya Saleh, kepemimpinan Republik Yaman malah dilanjutkan oleh wakilnya, Abdul Rabuh Mansur Hadi, pada November 2011. Meskipun begitu, transisi kekuasaan ini membuat kondisi keamanan Yaman sedikit melemah, dan celah itu dimanfaatkan oleh kelompok Houthi untuk memperkuat pengaruhnya. Secara perlahan, kelompok Houthi mulai menguasai wilayah utara Yaman. Hingga tahun 2014, Houthi terus mengumpulkan pengikut dan aliansi. Dari utara, Houthi terus bergerak ke selatan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Puncaknya pada September 2014, Houthi berhasil menduduki Sanaa, ibu kota Yaman. Kejatuhan Sanaa ini barulah menjadi prestasi militer kelompok Houthi.
Lumpuhnya ibu kota pemerintahan memaksa Presiden Hadi melarikan diri ke kota asalnya di Aden. Tidak lama setelahnya ia lalu melarikan diri ke Arab Saudi, menjadikan dirinya sebagai presiden di tempat pengasingan. Nah, kemudian memasuki tahun 2015, kelompok Houthi terus memperluas wilayah kekuasaannya. Setelah berhasil menaklukkan Sanaa, Houthi bermaksud untuk menundukkan kota besar kedua di Yaman, yaitu Aden, yang terletak di bagian selatan Yaman. Ekspansi militer ke selatan pun dimulai. Satu persatu wilayah yang dilewati berhasil ditaklukkan. Ketika Houthi tinggal selangkah lagi menaklukkan Aden, Houthi dihadang oleh musuh yang sangat kuat. Lawannya bukan lagi cuma tentara nasional Yaman, melainkan koalisi militer yang dipimpin oleh negara tetangga Arab Saudi. Terlibatnya koalisi Arab Saudi ke perang saudara Yaman memang dipantik oleh permintaan Presiden Hadi. Tapi Saudi sendiri pada dasarnya punya kepentingan dalam konflik ini. Bangkitnya kekuatan Syiah lewat wujud Houthi dapat menjadi ancaman bagi pengaruh Islam Sunni. Apalagi basis terkuat kelompok Houthi berada di sebelah utara Yaman, yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Ancaman perbatasan ini tentu menjadi alarm bagi Saudi. Houthi bisa kapan saja menebarkan ancaman di dalam teritori wilayah Saudi. Koalisi militer Arab Saudi ini juga mendapat dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat. Koalisi internasional Saudi melancarkan serangan dari udara, sedangkan pasukan pro-pemerintah menghadang Houthi lewat darat. Pergerakan pasukan Houthi dapat ditekan sejak koalisi Saudi turun tangan. Sejak ikut campurnya Saudi, Houthi memang gagal menaklukkan Aden. Tapi Houthi berhasil mempertahankan Sanaa dan beberapa wilayah di barat Laut Yaman. Kegigihan pasukan Houthi juga berhasil memaksa pihak pemerintah untuk duduk di meja perundingan. Dalam 9 tahun terakhir telah banyak upaya mediasi yang dilakukan, yang salah satunya bahkan disponsori langsung oleh PBB. Ini mengingat pemberontakan Houthi dan keterlibatan Saudi dalam perang saudara Yaman telah mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal dunia. Dari tahun 2015 sampai 2022, konflik tersebut telah merenggut kurang lebih 377 ribu nyawa, yang mana 60% dari total angka kematian tersebut disebabkan oleh dampak tidak langsung dari adanya perang, seperti kekurangan makanan dan kekurangan layanan kesehatan. Pihak PBB sampai menyebut konflik Yaman ini sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Jika konflik ini berlanjut sampai 2030, diperkirakan jumlah kematian akan mencapai angka 1,3 juta orang. Per tahun 2023, wilayah kekuasaan Houthi belum berubah, yaitu provinsi-provinsi di wilayah barat Laut Yaman yang aksesnya dekat dengan Laut Merah, dengan Sanaa sebagai pusat kendali mereka tentunya. Pencapaian militer Houthi yang fantastis ini tentu mustahil kalau dilakukan sendiri. Ada kekuatan dari luar yang membantu memperkuat kapabilitas militer Houthi. Dukungan itu datang dari Iran. Memang kalau melihat dinamika geopolitik di Timur Tengah terkini yang kental dengan fenomena perang dingin kawasan, dukungan dari Iran itu masuk akal. Iran tengah membangun kekuatan poros Syiah, yang mana Houthi adalah salah satu kelompok satelit atau proksinya Iran untuk wilayah Yaman. Kehadiran Iran ini begitu terasa misalnya saat Houthi menembakkan rudal balistik canggih ke sejumlah situs penting di dalam negeri Saudi. Atau yang terbaru ketika Houthi menembakkan rudal-rudal itu ke wilayah Israel yang jauhnya bermil-mil dari Yaman. Hal tersebut tentu semakin meyakinkan bahwa persenjataan Houthi disuplai dari luar. Rudal balistik adalah senjata canggih yang dirancang oleh institusi sekelas negara yang punya kemampuan teknologi dan anggaran yang melimpah, bukan oleh sekelas kelompok pemberontak yang berasal dari klan tradisional dan hidup di tengah gurun. Iran sebenarnya pernah kepergok menyuplai berbagai jenis senjata ke kawasan Semenanjung Arab sekitar tahun 2016, namun Iran malah menyangkalnya. Iran selalu berkilah kalau dukungan yang diberikan ke Houthi hanyalah sebatas dukungan moral dan spiritual. Koneksi Houthi dengan Iran inilah yang menjelaskan mengapa Houthi ikut terlibat dalam perang melawan geng Zionis. Iran saat ini memimpin poros perlawanan melawan Israel dan sekutunya. Sejak dimulainya perang banjir Al-Aqsa antara Israel dengan Hamas, milisi-milisi yang terafiliasi dengan Iran ikut beraksi menyerang Israel ataupun sekutunya. Di Lebanon, pasukan Hizbullah ikut menyerang Israel di perbatasan. Di Irak dan Suriah, berbagai milisi pro-Iran menargetkan fasilitas militer Amerika sejak Oktober tahun lalu. Lalu selanjutnya ada Houthi ini yang memilih Laut Merah sebagai wilayah operasinya. Bedanya serangan di Laut Merah ini tentu punya efek yang lebih besar dibandingkan yang lain, karena posisinya yang vital dan strategis. Bagaimanapun dengan terjunnya Houthi ke pertempuran Laut Merah, apalagi melawan kekuatan raksasa seperti Amerika, berpotensi mengalihkan perhatian mereka atas kontrol wilayah di dalam negeri. Pasalnya, seiring dengan berkembangnya dinamika politik domestiknya, Yaman saat ini tidak hanya menjadi battleground antara Houthi dan pengikut Hadi saja, tetapi juga ada kelompok Al-Qaeda dan milisi binaan Uni Emirat Arab yang juga bersaing untuk memperebutkan wilayah-wilayah Yaman. Apes-apes kalau Houthi terlalu sibuk dengan konflik di Laut Merah, wilayah kekuasaan mereka lah yang menjadi taruhannya. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.